saya Michael Purba, NPM saya 22710001. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan penerangan mengenai mata kuliah analisa tanah tanaman air. Tujuan analisis air, istilah dalam kimia air, pengambilan dan pengawetan sampel air, analisis air di lapangan, penyesuaian air irigasi, dan menetapkan rekomendasi penggunaannya untuk menduga kemungkinan terjadi di tanah dan tanaman jika suatu irigasi digunakan untuk suatu lahan, untuk menilai daya dukung suatu badan irigasi terhadap suatu ekosistem di dalam air dan di sekitar badan air, untuk menilai tingkat polusi suatu badan air. Istilah dalam air kimia, air baku yaitu air badan air yang diolah menjadi air minum dengan cara koagulasi, pengendapan, penyaringan, dan penyucian. Yang kedua, badan air di tempat suatu wadah di atas permukaan daratan yang berisi menghasilkan air yaitu rawa, danau, sungai, waduk. Yang ketiga, baku mutu yaitu suatu batas zat atau bahan pencemaran yang terdapat dalam air untuk berfungsi suatu pengolahan tergolong penentuannya. Yang keempat, air minum yaitu air yang selalu melalui proses pengolahan air yang dapat langsung dikonsumsi, digunakan tanpa proses pengolahan dan memenuhi syarat fisika, kimia, radioaktif, dan mikrobiologi. Dan yang kelima yaitu air bersih dari air yang harus melalui pengolahan untuk dapat dikonsumsi. Jadi ada beberapa peraturan sesuai nomor 20 tahun 1990 sesuai dengan peruntukannya air digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan A yaitu air yang dapat digunakan untuk sebagai minum secara langsung tanpa melalui pengolahan. Golongan B yaitu air yang bisa digunakan sebagai bahan baku air minum. Golongan C yaitu air diperuntukkan untuk keperluan industri peternakan. Dan D. Pengambilan sampel air yaitu menentukan lokasi tempat pengambilan, bisa di sungai, bisa di waduk. Kalau di sungai itu faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pengambilan contoh air, kualitas air sungai, dan sumber air lainnya pada umumnya berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penggantian musim, limbah yang masuk dari debit sungai. Perubahannya tersebut terjadi oleh terus-menerus suatu periode tertentu. Perubahan sesaat disebabkan suatu kejadian yang tiba-tiba seringkali tidak bisa diramaikan, contohnya hujan dan lain-lain. Frekuensi untuk memperoleh data yang diperlukan, maka frekuensi pengambilan contoh pada suatu lokasi perlu direncanakan oleh sistem. Tahapan adalah pengumpulan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air diperlukan sesuai dengan pemanfaatan diperlukan untuk menentukan titik pengambilan contoh dan lain sebagainya.
Sekian dan terima kasih.